Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengklik channel kami, Sapri AJK Channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memformat sebuah dokumen, khususnya pada menu Home Microsoft Word. Nah, di sini apalagi yang sudah pernah belajar mungkin lupa, ataupun yang belum pernah sama sekali, ya ikuti video kami. Dengan nonton video kami mudah-mudahan kalian akan bisa, yaitu dengan adanya komputer atau laptop ya di rumah ya. Kami akan mengajar kepada Anda secara detail apa saja yang digunakan dalam memformat dokumen. Nah, nanti jika dalam pembahasan kami jika ada yang ragu, boleh tinggalkan komen Anda di bawah. Oke, di sini kami akan berbagi tutorial yaitu menggunakan Office 2007 Microsoft Word yang pertama sekali ya. Ya, apapun Microsoft Word yang Anda gunakan pada saat ini, itu sebenarnya hampir 98% itu hampir sama semuanya, baik itu Microsoft Word 2007, 2010, 2016, 2019, 2020 itu hampir sama. Jadi 98% hampir sama. Dan ikon-ikon ataupun gambar yang digunakannya juga sama. Palingan setelah kami telusuri perbedaannya yaitu posisi ataupun tata letak daripada ikon itu sendiri. Nah, jika Anda pernah belajar dan tahu bahwa itu kegunaannya, bahwa yang ini adalah kegunaannya ini, walaupun dipindah tempatkan, pasti kalian akan tahu bahwa itu adalah kegunaannya itu. Nah, di sini saya coba menjelaskan kepada kawan-kawan semua, baik itu kawan-kawan yang sudah pernah belajar, bahkan yang belum pernah sama sekali, boleh ikuti video kami. Ya, di sini kami akan menunjukkan kepada kalian secara tuntas bagaimana cara supaya Anda ahli dalam bidang pengoperasian operator komputer, khususnya Microsoft Office ya. Nah, di sini saya coba mengetik sebuah kalimat ya. Kira-kira kalimatnya saya sedang belajar. Nah, seperti ini. Yang pertama sekali yang ingin saya jelaskan, yang saya mau berbagi pada teman-teman semua, jika sudah mengetik ya, mana tahu di sini ada yang belum paham ngetik, nanti saya akan buat tutorial yang lain bagaimana cara menggunakan tombol-tombol keyboard, bagaimana cara membuat huruf besar, membuat huruf kecil, membuat awalnya besar, ataupun tombol-tombol yang ada di keyboard ini saya akan tunjukkan pada video yang lain. Oke. Yang ini yang sudah saya ketik ini adalah saya sedang belajar dalam sebuah kalimat. Ya. Jika kalimat itu sudah ada, bagaimana cara merubahnya? Itu pertama sekali harus diblok dulu. Diblok, memblok itu mouse ini diarahkan dari awal boleh ataupun dari akhir. Jika diarahkan dari akhir, itu diklik, ditahan, mouse itu tarik ke kiri. Jika mulai dari akhir, jika dimulai dari awal, itu diklik, ditarik ke awal. Kalau dalam bahasa modulnya drag and drop, itu diklik, ditahan, ditarik mouse itu. Ya. Kalau menggunakan keyboard juga boleh, yaitu tekan Ctrl, tekan A. Nah, di sini kami nanti pada video yang lain juga kami akan berbagi tutorial bagaimana fungsi Ctrl, Alt, Shift menggunakan tombol keyboard cara cepatnya. Jadi Ctrl A, B, C sampai Z, kemudian Alt dan Shift itu ada cara cepat untuk melakukan sesuatu. Contohnya cara memblok cara cepat, cara menebal cara cepat, miring cara cepat, itu nanti kami akan ajarkan pada tutorial lain. Jadi supaya Anda tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari kami, ya saya sarankan tekan
subscribe dan tombol lonceng biar Anda tahu video terbaru dari kami. Oke, kami akan lanjutkan. Di sini saya coba deblok lagi dari akhir tarik ke awal sehingga seperti ini. Nah, pertama sekali saya ingin tunjukkan kepada kawan-kawan semua bagaimana cara memilih font. Apa itu font? Font itu adalah bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia itu jenis huruf. Nah, jenis huruf di sini kita ambil dari menu home, menu awal atau menu rumahnya. Kemudian di sini ada bacaannya Calibri. Klik anak panahnya, jangan tulisannya, klik anak panah ini sehingga akan muncul selembaran ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah ada ratusan jenis huruf. Ini Times New Roman, ini bentuknya. Kalau Arial ini bentuknya. Dia langsung menunjukkan gambar, langsung menunjukkan bentuknya. Times Roman tuh bentuknya seperti itu tulisannya. Jadi di ujung-ujung tulisan itu ada seperti ada tajam gitu ya. Kalau Arial dia lurus seperti itu aja. Kalau yang ini lagi Algerian dia ada bayangannya. Ini apa nih? Ada cutnya, potongannya untuk paper. Nah, ini adalah ratusan jenis huruf yang ada di komputer. Boleh kalau seandainya mau ngambil jenis huruf yang lain juga boleh diambil dari internet gitu ya. Bagaimana cara ngambilnya? Boleh mengklik situsnya Dafont ya, dan carilah di situ, kemudian di download ya. Kalau ragu boleh japri nanti ataupun komen apa situs yang lengkapnya saya tunjukkan. Kemudian selanjutnya kalau ada pertanyaan apa jenis huruf yang cocok, jenis huruf yang cocok kalau seandainya kita bekerja di kantor pemerintahan itu ada disebut dengan tata naskah. Apa itu tata naskah? Tata naskah itu adalah suatu buku yang mengatur semua produk-produk yang dikeluarkan oleh kantor itu sendiri. Contohnya ingin membuat kop surat ada juknisnya ataupun ada ini ya tata naskahnya. Kemudian kalau ingin membuat jenis huruf ada jenis huruf tata naskahnya. Kalau ingin ukuran huruf ada tata naskahnya. Untuk membuat stempel ada tata naskahnya. Membuat selang ada yang mengaturnya. Jadi makanya kalau kantor pemerintah itu sama produk suratnya ataupun yang lainnya. Itu disebut dengan tata naskah. Makanya tidak ada perbedaan antara kantor ini jenis hurufnya dengan kantor yang ini. Jadi khusus untuk kantor pemerintahan itu yang resmi dipakai ada tiga ya. Kalau untuk surat biasa itu biasanya menggunakan jenis huruf Times New Roman dan Arial. Nah ini dia. Kalau saya klik Times New Roman, nah ini dia. Ini saya coba besarkan layar ya. Bagaimana cara besarkan layar? Ini tekan tanda tambah di sebelah kanan dan tanda tambahnya untuk menambah besar dan kurangnya untuk mengurang. Nih, kalau cara cepatnya boleh menggunakan keyboard, tekan kontrol tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan menekan mouse yaitu bulir tengah. Bulir ke atas untuk besar, bulir ke bawah boleh seperti besar ya. Saya lanjutkan. Yang pertama tadi sudah saya contohkan Times Roman bagaimana bentuknya. Ini dia. Saya coba bentuk jenis huruf yang di kantor yang resmi itu Arial. Nah ini dia. Arial ini bentuknya agak santai dia, agak yang tidak ada idea. Ini kemudian ada jenis huruf yang banyak juga dipakai namanya Bokman All Style. Ini dia Bokman All Style. Bokman All Style ini jenis huruf yang banyak dipakai khusus untuk produk hukum. Contohnya membuat surat keputusan, gitu kan? Surat keputusan tentang ataupun SK tentang ulang tahun Rohil, surat keputusan tentang peraturan daerah, surat keputusan tentang kenaikan pangkat, surat keputusan tentang pokoknya mengenai surat produk hukum
Jadi biasa menggunakan Pokemon All Style. Jadi ini. Jadi kalau ada pertanyaan lain, jenis-jenis huruf yang lainnya apa kegunaannya? Nah, sangat banyak sekali. Untuk non formal, kalau tadi formal ya kan. Non formal ini contohnya kalau orang yang suka ataupun kerja di bidang desain, contohnya buat spanduk, tempel, nyablon, itu jenis huruf ini sangat banyak. Kemudian untuk mencetak undangan, ini kegunaan daripada font atau jenis huruf. Itu saya anggap selesai ya. Kemudian saya ingin lanjutkan pada font size. Font itu jenis huruf, size itu ukuran. Ya, ukuran huruf di sini. Nah, ini yang tertera sebelah. Saya coba klik di sini. Nah, di sini kalau kita gulirkan mouse itu ke bawah, makin besar ukurannya dan makin besar pula itu. Wah, preview. Nah, ya. Di sini akan tampil yang tertera 72. Nah, ini yang kecil 72. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin tulisan itu lebih besar dari angka 72 nih? Kalau kita klik kan panah ini kan habis. Kalau kita ingin lebih besar, bagaimana caranya? Ya, tinggal kita klik di dalam kotak dialog ini. Contohnya terserah. Contoh kita ingin membutuhkan 500. Nah, enter. Lupa enter ya. Oke, kita kecilkan layar. Kecilkan layar. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa satu buah huruf untuk satu kertas. Kalau dulu mungkin orang membuat spanduk dengan cara manual ya, gini caranya. Dan dipotong huruf itu kan, tinggal bolong. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau tata naskah di kantor berapa ukuran huruf yang normal? Yaitu 12. Saya besarkan layar lagi. Ini jenis huruf yang resmi dipakai di kantor itu 12 untuk isi. Dan boleh dibuat 14 untuk judul. Contohnya pengumuman itu judul, ataupun surat perintah tugas itu judul. Jadi judul yang di atas itu boleh berubah gitu. Isi yang tetap 12. Tidak tahulah bahwa biar orang kecil mau orang besar, orang yang mata yang kurang nampak atau yang rambut segala macam, itu terserah. Yang penting tidak ada yang membedakan kalau orang tua harus 20, ini anak-anak harus 12, tidak. Semua tata naskah itu diatur itu 12 dan 14. Seperti itu. Saya lanjutkan. Di bawah sini ada icon ataupun gambar B. Ini singkatan dari ball. Dan gambarnya pun terlihat agak tebal daripada I dan I. Kegunaannya untuk menebalkan. Kalau saya klik satu kali, nah ini otomatis dia akan tebal. Kalau saya klik I, berarti gambarnya miring. Berarti untuk garis bawah miring. Kalau saya klik pada U, berarti gambarnya ada garis bawahnya. Berarti untuk membuat garis bawah. Untuk garis bawah banyak lagi macamnya. Mungkin ada garisnya 2, ada garis 1, ada garis tutup-tutup, garis gelombang. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin menormalkannya kembali? Contohnya kita tidak membutuhkan tebal miring dan garis bawah ya. Tinggal kita klik. Dia kalau dia berwarna kuning keemasan seperti ini, bahwa dia aktif. Kalau ingin menonaktifkannya, tinggal klik aja pada B, hingga dia normal kembali. Seperti itu. Nah, saya akan lanjutkan icon yang lain, ya. Di sini ada di sebelah 12 ini ada A besar dan A kecil. A besar ini sama kegunaan dengan font size tadi, untuk memperbesarkan. Contoh saya klik berulang-ulang sehingga terjadi seperti ini. Kalau yang di sebelah kiri ini untuk mengecilkan. Pakai keyboard juga bisa ya. Tapi sini saya coba pakai icon dulu ya. Nah, sekarang posisi saya 24. Saya klik lagi 22. Saya klik lagi 20 seperti itu. Kemudian di sini ada A, B, C, strict front. Ya, itu kalau kita klik, dia akan bergaris tengah. Kira-kira kapan itu dipakai? Contohnya seperti ini. Kita ingin mengisi riwayat hidup
riwayat hidup. Contohnya ada laki-laki atau perempuan, jenis kelamin ada ya. Coret yang tidak perlu ya kita coret seperti ini. Ataupun hal lain, contohnya ya masalah kawin atau belum kawin ya kita coret. Ini untuk menormalkannya juga sama. Di sini juga ada yang lain. Di sini ada X bawah dan X di atas. Ini namanya subscript dan superscript. Itu banyak dipakai untuk membuat seperti mengukur tanah ataupun bahasa ilmiah atau bahasa kimia ya. Contoh seperti ini. H2O H2O karbon dioksida ya. Biasanya 2H ini berarti di posisi bawah, yang ini bawah seperti itu. Ataupun yang lain O2 itu oksigen, seperti O nya di atas seperti ini. Atau bahasa lainnya 20 meter kubik, kubiknya di atas berarti yang atas. Ini banyak. Nah, saya lanjutkan, ada lagi yang di sebelah kanannya. Ini tetap saya coba blok lagi. Ada A cengkes ini ya, merubah huruf. Di sini ada 5 bentuk daripada cengkes atau merubah ukuran atau merubah bentuk. Tak perlu juga kalian cari kamus apa artinya. Komputer ini adalah suatu program yang sudah diatur bagaimana mempermudah kita mempelajarinya. Kalau yang pertama itu sentence, itu digunakan untuk membuat huruf kecil semua. Bukan, untuk membuat semua huruf kecil kecuali di awal kata. Kalau yang nomor 2 untuk membuat huruf kecil semua. Kalau yang ketiga untuk membuat huruf besar semua. Kalau yang keempat setiap kata besar. Kalau yang kelima semua kata besar kecuali di awal. Ini kira-kira kapan digunakan? Ya. Mana tahu nanti kita keasikan di dalam meeting, fokus melihat keyboard, setelah dilihat layar, tulisan besar semua ataupun kecil semua. Bagaimana cara merubahnya? Apakah kita hapus dulu, kita ulang kembali? Boleh saja, tapi akan memakan waktu beberapa lama ya. Jadi inilah cara bagaimana cara merubah huruf yang sudah jadi, kemudian kita tukar menjadi aturan-aturan yang kita inginkan. Ini saya contohkan besar semua, uppercase. Ini dia besar semua. Saya coba lagi yang lain, kecil semua ini. Ini kecil semua. Kita coba yang lain, setiap kata besar. Nah seperti itu. Kemudian yang lain di sini ada lagi text highlight color. Ya, ini biasanya orang menyebutnya stabilo ya. Jadi kalau ingin dicetak dalam keadaan warna backgroundnya, stabilonya ini boleh klik ini. Ya. Nah, ini stabilo. Nah, bagaimana cara menormalkannya? Jika klik pada tempat yang sama, pilih no color, tidak ada warna. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin tulisannya itu yang berwarna? Nah, di sini. Nah, ini tulisannya yang berwarna. Nah, ya kan? Ada ungu, biru, hijau, kuning, merah dan sebagainya. Ini tulisan. Nah, itu adalah icon-icon sebagian dari menu home yang telah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan boleh tinggalkan komen di tombol yang di bawah, dan nanti saya akan tunjukkan tutorial yang lain apa saja lagi yang ada icon-icon yang berada pada menu home ini, dan juga pada menu yang lain saya akan tunjukkan. Karena ini berkenaan dengan format dokumen, ya saya rasa yang ini dasar sekali dan boleh dipelajari, dipraktekkan di rumah ya, supaya Anda tidak ketinggalan dengan step-step
video kami yang lain, coba ikuti kami dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan download, dan ini juga ya, di like gitu. Oke, terima kasih telah mengikuti video kami, semoga bermanfaat, berkah, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.